Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana cara kita setting tampilan kita di Autodesk Fusion. Nah, untuk setting tampilan di Autodesk Fusion ada dua cara. Yang pertama di sebelah kanan atas ini ada yang namanya View Cube. Ini kita bisa melihat tampilan dari atas, depan, ataupun samping kiri kanan. Lalu kita juga bisa setting berdasarkan navigation bar di bawah ini. Di sini kita bisa look at, terus bisa pan, melakukan zoom. Lalu juga bisa melakukan zoom window. Lalu ada display setting, pengaturan grid, dan beberapa tampilan multiple. Nah, pertama saya akan bahas mengenai tampilan yang ada di bawah ini, navigation bar. Di sini kita bisa melakukan look at, jadi kita bisa klik bendanya di surface-nya, nanti dia akan otomatis tampak depannya seperti itu. Lalu ada pen ini digunakan untuk menggeser kiri kanannya, jadi tidak perlu bantuan mouse lagi ataupun keyboard. Lalu ada zoom untuk zoom in zoom out, sama ini yang penting adalah di display setting. Di display setting kita bisa atur beberapa pengaturan yang mulai dari visual styles. Visual styles ini digunakan untuk melihat tampilan dari part atau benda yang kita kerjakan. Di sini saya pilih yang shading with visible edge only. Di sini artinya adalah bendanya itu tershading atau ada terlihat solid gitu dengan visible edge atau garisnya. Lalu sebagai contoh saya pilih shading. Nah, ini garisnya tidak terlihat. Jadi seperti tampak aslinya. Lalu kalau diganti dengan shading with hidden edge, nah, ini jadi garis-garis yang tidak terlihat dan dia akan tampak. Jadi seperti ini kelihatannya. Lalu jika kita pilih wireframe, dia hanya tampil garisnya saja, tampak wireframe-nya saja. Jadi itu adalah beberapa perbedaan mulai shading, wireframe, shader with visible edge, dan yang lainnya. Lalu ada environment. Environment ini adalah untuk menampilkan tampilan layar. Di sini saya pakai yang defaultnya sebagai temanya. Kalau ingin diganti kita bisa dark sky, pilih saja salah satu. Nah, ini tampilannya berubah jadi dark sky, tampilan layar belakangnya. Lalu kalau ingin diganti gray room, ini juga bisa tampilan gray room. Terus kalau mau diganti ke tampilan yang lainnya, seperti photo booth, ini juga memungkinkan. Lalu kalau mau diganti yang lainnya juga bisa. Di sini jadi ada beberapa macam pilihannya, seperti itu. Lalu kalau ingin tampilan grafik preset, biasanya di defaultnya adalah di custom. Nah, kalau ingin diganti performance, ini seperti ini tampaknya. Lalu kalau ingin diganti ke quality, nah ini ada perbedaan. Kalau di quality dia lebih dipertajam lagi, diperjelas lagi setiap garisnya. Oke, lalu ada juga yang namanya efek. Efek ini adalah kita memberikan efek pada gambar kita. Di sini contohnya saya akan memberikan efek ground plane. Nah, nanti tampilan belakangnya akan berubah, backgroundnya. Terus saya mau kasih shadow di bawahnya atau bayangan. Ataupun kita juga bisa kasih reflection seperti mirror gitu. Lalu ada object shadow. Object shadow ini di part kita nanti akan terlihat bayangannya. Lalu juga ada ambient occlusion. Ini hampir sama dengan object shadow serta anti-aliasing. Anti-aliasing ini seperti mempertajam gambar atau garisnya. Seperti itu. Lalu di sini juga ada object visibility-nya. Kita bisa aktifkan semuanya atau nonaktifkan semua. Lalu ada settingan kamera. Ini mau tampak ortografik atau perspektif. Perbedaannya adalah seperti ini. Ini adalah tampilan ortografik. Kalau perspektif, nah, seperti ini. Cuman ini tidak mempengaruhi part kita, ini hanya sebatas tampilan saja. Tampilan dari fusionnya. Jadi untuk ukuran serta dimensi-dimensi lainnya ini tidak berubah. Ini hanya tampilan dari kamera saja. Nah, setelah itu di sebelahnya ada yang namanya grid and snap. Di sini kita bisa atur gridnya. Ini kalau kita mau aktifkan, ini kita bisa pakai layout grid ini ataupun snap grid.
Nah, kalau untuk mau setting gridnya, kita bisa atur di grid setting. Ini mau di ukuran berapa, jaraknya seberapa, ini kita bisa atur dari sini. Ataupun adaptif. Adaptif ini akan mengikuti dari zoom in, zoom out kita. Jadi semakin kita zoom, dia akan semakin kecil. Kalau zoom out, nanti dia akan kotak-kotaknya semakin besar. Seperti itu. Ini akan mengikuti. Lalu di sini juga ada incremental move dan cara setting incremental. Lalu di sebelahnya ada viewport. Di sini ada multiple view. Ini digunakan untuk menampilkan beberapa tampilan dari Fusion kita. Sebagai contoh seperti ini. Ini dari tampak atas, depan, dan samping kanan. Ini dampak isometri. Nah, di setiap tampilan ini kita bisa atur masing-masing. Mau seperti apa gitu, kita bisa cek dan atur. Nah, kalau ingin mengembalikannya, kita tinggal ke viewport lagi, lalu pilih yang single view. Seperti ini. Nah, lalu ada view cube yang di atas ini nih untuk tampilan atas. Lalu ada front, tampilan depan, right samping kanan, maupun left. Kita bisa atur semuanya dari sini. Nah, kalau untuk settingan tampilan home, kita juga bisa atur dari menu berikut. Kita drag down saja. Misalkan ini mau kita jadikan tampilan home, kita bisa ini, klik panah, lalu set current view as home, fit design maupun fit view. Nah, jadi ketika kita pencet home ini, dia akan jadi tampak depan. Seperti itu. Kalau ingin kembalikan, kita sesuaikan dulu tampilannya, baru kita setting view as home, baik itu fit distance ataupun fit to view. Oke. Nah, di Fusion juga bisa membuat tampilan baru lalu kita save menjadi name view. Di sini adalah caranya, kita tentukan dulu tampilannya seperti apa. Sebagai contoh, saya akan menampilkan bagian di sini. Nah, ini akan mau jadi saya tampilkan. Jadi di name view ini klik kanan, name view, terus kita rename view 1 contohnya. Nah, di sini ketika kita pilih top maupun home, kalau kita klik ke view 1, nah nanti dia akan berubah tampilannya sesuai dengan tampilan kita. Contohnya, saya ganti lagi view 2. Oke, jadi ini sudah saya setting sebagai tampilan view 2. Ini ada perbedaan. Jika kita klik view 1, dia akan berubah. Ataupun view 2, ini sama. Jadi kurang lebih seperti itu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video berikutnya. Terima kasih.